sebagai bagian dari pemerintah untuk mensukseskan pemerintah di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo. Tadi juga memberi kehormatan, memberi sambutan, juga Presiden RI kelima Ibu Megawati memberi sambutan. Indika Capres dan Cawapres tahun 2024, ditulis oleh Rudi S. Widodo dari Siwa.com. Slavoj Zizek, seorang filsuf asal Slovenia, pernah mengatakan bahwa politik yang sejati adalah the art of impossible. Sedangkan Otto von Bismarck bertanggapan bahwa politik yang sejati adalah the art of possible. Walaupun saya lebih setuju dengan Zizek, tetapi kita bisa melihat kebenaran dari kedua pernyataan tersebut yang sesungguhnya adalah senada. Ada yang menarik pada rangkaian peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya antara Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto. Setelah secara mengejutkan Prabowo masuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Kerja pada masa kepresidenan yang kedua dari Presiden Joko Widodo, kemudian dukungan dari Gerindra yang ditandatangani oleh Prabowo terhadap pencalonan Gibran dan Bobi, maka kejadian pada Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Gerindra menurut saya adalah sebuah penanda untuk 2024. KLB yang dilaksanakan Sabtu 8 Agustus 2020 di Hambalang mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. KLB ini juga dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri secara virtual. Beliau berdua juga memberikan pidato pada acara tersebut. Semenjak masuk sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Jokowi yang kedua ini, terlihat kedua tokoh ini cukup mesra dan beberapa kali pergi berdua. Dukungan dari Prabowo terhadap Jokowi, termasuk juga terhadap pencalonan Gibran dan Bobi, membuat Fadlizon tidak dapat menyalurkan bakat dan hobi nyinyirnya dengan leluasa. Sebagai sebuah peristiwa politik yang dilakukan oleh para pentolan politik negeri ini, saya melihat bahwa kemungkinan koalisi Gerindra dan PDIP untuk Pilpres 2024 nanti sangatlah besar. Dan kalau kemungkinan itu terjadi, maka duet yang akan diajukan adalah Prabowo-Puan Maharani. Mungkin ini pemenuhan perjanjian batu tulis yang tertunda 10 tahun, sambil mengorbitkan sang putri, Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Bagi netizen yang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024, sepertinya harus bersabar karena untuk kali ini PDIP tidak akan memberikan tiketnya untuk seorang Ganjar Pranowo. Mungkin ada yang berpikir bahwa bisa saja Ganjar maju atau dicalonkan oleh partai lainnya. Betul, dan kemungkinan itu ada. Tetapi saya meyakini Ganjar adalah kader yang loyal. Ganjar tidak akan melawan keputusan partai yang sudah membesarkannya. Yang pasti para pengasuh khilafah akan bersatu meninggalkan Prabowo dan Gerindra, dan akan berkumpul dengan partai yang konsisten mendukung khilafah, yaitu PKS, yang kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Demokrat. Apakah dengan suksesi tersebut visi dan misi yang telah dijalankan Jokowi akan berganti? Pastinya setiap pribadi punya keinginan untuk dikenal rakyat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pengikut orang lain. Sebagai kemungkinan itu akan bisa menjadi kenyataan. Walaupun secara pribadi saya lebih suka Ganjar Pranowo yang maju dari PDIP, tetapi sepertinya kita harus belajar menerima kenyataan politik yang terjadi. Kemungkinan apabila terjadi seperti perkiraan saya, maka angka golput akan meningkat dan perolehan suara PDIP akan menurun. Banyak pemilih PDIP yang sudah terkesan dengan kinerja seorang Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah akan kecewa karena dengan kinerja yang sangat di atas dari pemimpin provinsi lainnya, ternyata tidak menjadikan Ganjar Pranowo sebagai seorang calon pemimpin negara yang direkomendasikan PDIP. Sebagian orang akan memandang lucu bagaimana seorang Panglima TNI dengan pangkat jenderal penuh dilantik oleh mantan jenderal bintang 3 yang dipecat. Menurut saya mengenai hal itu kita harus menyadari bahwa itulah konsekuensi demokrasi. Seorang dengan pangkat kopral pun kalau dia terpilih secara demokratis sebagai presiden akan memegang jabatan tertinggi dalam struktur TNI Polri. Yang harus menjadi pertimbangan kita adalah negara dan bangsa. Apakah duet ini bisa memperbaiki kehidupan bangsa dan negara yang sampai saat ini rakyat merasakan hukum yang tebang pilih dan terkesan sangat lunak dengan individu atau ormas yang berbaju agama, termasuk juga aspek ekonomi dan aspek kehidupan bangsa yang lain. Saya sendiri sangat berharap perkiraan saya ini salah dan PDIP dengan gagahnya akan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Semoga kalau benar akan terjadi seperti yang saya tuliskan ini, pemerintah Jokowi sudah bisa terlebih dahulu mengambil harta hasil korupsi cendana yang disimpan di Swiss dan negara lainnya dan sudah memanfaatkannya untuk membangun negara. Jadi bagaimana menurut Anda?